Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana di dalam proses terapi ruqyah syariah kita bisa menemukan berbagai macam buhul-buhul yang terjadi pada diri pasien. Jadi para hadirin sekalian, buhul-buhul ini memang selalu digunakan di dalam metode sihir untuk dengan tujuan memberikan efek negatif pada diri korban yang menjadi tujuan daripada sihir tersebut. Dan tidak sedikit para hadirin, efek daripada penggunaan buhul-buhul yang ditujukan kepada korban berakibat berbagai macam penyakit ataupun gangguan-gangguan secara non-medis yang terjadi pada diri korban. Maka jelas para hadirin sekalian bahwa di dalam syariat Islam, perbuatan sihir terutama dalam menggunakan metode buhul-buhul yang demikian adalah jelas keharamannya. Bahkan di dalam Islam, perbuatan tersebut termasuk di dalam perbuatan dosa besar, termasuk daripada kesyirikan atau syirik akbar. Di dalam proses terapi ruqyah syariah, untuk menemukan buhul-buhul tersebut, ada beberapa cara yang biasa digunakan oleh terapis. Perlu kita ketahui para hadirin, ada kalanya buhul-buhul sihir ini dikirim dalam bentuk nyatanya, ada unsur materinya. Kemudian ada pula unsur sihir ini yang sifatnya gaib, yang tidak nampak. Untuk menemukan buhul-buhul tersebut para hadirin, yang pertama ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pasien, biasanya pasien yang mengalami gangguan sihir yang dilakukan dengan metode buhul ini biasanya mengalami reaksi-reaksi tertentu. Bahkan tidak sedikit para kalangan jin ini berbicara daripada lisan si korban tadi. Maka yang pertama para hadirin, kita mendapati buhul sihir itu berdasarkan dari pengakuan dari kalangan jin. Namun dalam hal ini kita tidak boleh mempercayai daripada perkataan jin tersebut sampai benar-benar ia membuktikan bahawa benar adanya buhul sihir tersebut. Kemudian langkah kedua yang dilakukan oleh terapis adalah dengan mengitari di persekitaran rumah si korban tadi. Makanya diarahkan di persekitaran rumah, mulai dari depan rumah, di ruang tamu dan sebagainya yang ada di dalam ruangan tersebut. Biasanya para hadirin, jika ada terletak buhul-buhul di area persekitaran tersebut, maka pasien biasanya akan mengalami reaksi yang sangat hebat pada diri pasien. Misalnya ada yang kita temukan tiba-tiba di tempat area yang mungkin menjadi tempat daripada buhul sihir tersebut, pasien ini ataupun korban ini tumbang ataupun pingsan. Ada kalanya seperti ada kekuatan yang menekan tubuhnya, dan berbagai macam reaksi-reaksi yang muncul ketika didekatkan di area persekitaran yang memang dijadikan sebagai tempat buhul sihir. Oleh karena itu para hadirin, ketika kita mengetahui bahwa di situ memiliki indikasi buhul-buhul sihir tersebut, maka harus kita upayakan untuk mencarinya, menemukannya. Jika seandainya didapatkan dalam bentuk wujud materinya, maka yang demikian harus dimusnahkan. Adapun jika seandainya buhul-buhul sihir tersebut tidak ada dalam bentuk wujud materinya, namun si pasien mengalami gangguan bahwa di situ ia rasakan ada unsur tertentu yang paling kuat, mungkin ada buhul sihir namun dikirim secara gaib, maka biasanya di dalam proses terapi ruqyah syariah terhadap buhul-buhul yang bersifat gaib ini, biasanya terapis membuat terapi air-air ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat untuk membatalkan sihir-sihir yang ada menjadi titik objek daripada gangguan tersebut. Maka setelah dibacakan ayat-ayat Quran, biasanya unsur gangguan sihir yang sifatnya gaib tadi akan hilang biiznillah. Jika seandainya masih ada indikasi, maka lakukan pengulangan sampai si pasien ataupun korban merasakan bahawa indikasi di tempat tersebut memang dirasakan hilang, tidak ada reaksi-reaksi tertentu lagi di dalam tubuh. Adapun para hadirin, jika ditemukan buhul-buhul sihir berupa
berupa materinya atau zat materinya, maka kita melihat unsur tersebut harus dimusnahkan. Adapun cara memusnahkannya adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kalau dalam bentuk kain, ya, seperti kain kapan yang digunakan untuk menyihir, maka hal itu harus dimusnahkan dengan cara dibakar sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang paling mudah adalah membacakan ayat-ayat kursi, kemudian dibacakan, ya, surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sampai benar-benar unsur daripada zat materi ataupun buhul sihir tersebut benar-benar hancur. Dan biasanya setelah dihancurkan unsur-unsur buhul tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biasanya pasien mengalami efek yang berkurang, bahkan hilangnya unsur gangguan itu biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan para hadirin sekalian berkaitan bagaimana selama ini terapis dalam menemukan unsur-unsur buhul yang dialami oleh pasien yang menjadi korban daripada sihir. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.